Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Karina dari kelas A2, mahasiswa program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu sifat dari kualitatif larutan beserta latihan soalnya. Sebelumnya, di sini saya akan menyebutkan dulu macam-macam sifat-sifat dari kualitatif larutan. Yang pertama yaitu adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan titik beku. Nah, sebelum saya menjelaskan ke sana, di sini ada kejadian dari peristiwa sekitar, yaitu pada gambar yang pertama ada penaburan garam CaCl2 untuk mencairkan salju di jalan raya. Kira-kira mengapa garam dapat mencairkan salju ya? Dan apa yang akan terjadi jika yang ditaburkan adalah cat lain? Kemudian pada gambar kedua ada penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Jadi kira-kira apa manfaat penambahan etilen glikol pada radiator mobil? Nah, sebelum menjawab pertanyaan di atas, saya akan menjelaskan sedikit di sini pada reaksi penurunan titik beku, yaitu reaksi kesetimbangan pada pembekuan air, yaitu campuran antara air yang berbentuk cair atau dengan air yang dengan reaksi air yang berbentuk padat atau es. Untuk menjadi padat, partikel-partikel air harus saling mendekatkan diri sehingga pergerakan partikel menjadi minimum dan hanya terjadi getaran partikel saja. Di sini disebutkan bahwa titik beku zat ialah suhu pada saat tercapainya reaksi kesetimbangan antara zat berwujud cair dan padat pada tekanan 760 mmHg. Jadi dengan contoh, pada tekanan 760 mmHg, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi, pada suhu 0 derajat Celcius, air yang berbentuk cair setimbang dengan air yang berbentuk padat. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah yang akan terjadi jika di dalam air ditambahkan zat terlarut? Kemudian, apakah titik bekunya tetap 0 derajat Celcius? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada percobaan penentuan titik beku. Langkah yang pertama yaitu membuat campuran pendingin dari butiran es batu yang ditambahkan beberapa sendok garam. Kemudian, masukkan 3 ml air dan larutan gula dalam campuran pendingin dan diaduk hingga membeku. Kemudian mengeluarkan tabung reaksi dari campuran pendingin dan membiarkannya sebagian mencair. Dan langkah selanjutnya yaitu adalah mengukur suhu zat tabung reaksi dengan menggunakan termometer. Nah, di sini didapatkan dari hasil pengukuran untuk air titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, sedangkan untuk larutan gula titik bekunya adalah negatif 1 derajat Celcius. Jadi dapat disimpulkan di sini titik beku larutan gula lebih rendah daripada titik beku air. Kemudian di sini untuk terlihat pada gambar, untuk penambahan gula akan menghalangi pergerakan partikel air untuk berubah menjadi fasa padat atau es, sehingga gula membutuhkan suhu lebih rendah untuk menjadi padat. Next. Jadi dapat disimpulkan penambahan zat terlarut dalam suatu larutan akan menurunkan titik beku larutan. Untuk titik beku larutan dapat disimpulkan lebih kecil dari titik beku pelarut murni. Kemudian di sini juga dapat disimpulkan penurunan titik beku disebut dengan selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan. Nah, dengan penjelasan yang tadi dapat terjawab
mengenai peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan titik beku larutan, yaitu pada penaburan garam akan menurunkan titik beku larutan di jalan. Dengan pada suhu 0 derajat Celcius, jalan belum membeku. Kemudian untuk gambar yang kedua, yaitu penambahan etilen glikol akan menurunkan titik beku larutan radiator mobil, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius, radiator mobil belum membeku dan masih dapat digunakan. Ada penjelasan selanjutnya, yaitu untuk menentukan titik beku larutan, yaitu menghitung penurunan titik beku larutan atau delta TF. Di sini untuk larutan non-elektrolit, ada rumusnya. Penurunan titik beku sama dengan tetapan penurunan titik beku molar dikali molaritas larutan. Dengan diturunkan rumusnya menjadi tetapan penurunan titik beku sama dengan ketetapan penurunan titik beku molar dikali massa zat terlarut per massa molekul relatif dikali 1000 per massa pelarut. Kemudian jika terdapat faktor Van Hoff-nya, maka dengan rumus penurunan titik beku sama dengan tetapan penurunan titik beku molar dikali massa zat terlarut per massa molekul relatif dikali 1000 per massa pelarutan dikali faktor Van Hoff. Jadi inilah rumus-rumus untuk menghitung penurunan titik beku larutan. Kemudian selanjutnya untuk menghitung titik beku larutan, yaitu rumusnya ada penurunan titik beku sama dengan selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan. Atau di sini juga ada titik beku larutan sama dengan selisih antara titik beku pelarut murni dengan penurunan titik beku. Nah, di sini ada latihan soal mengenai titik beku larutan. Soalnya ialah hitunglah titik beku larutan yang dibuat dengan mencampurkan 6,2 gram etilen glikol MR dengan MR-nya molekul relatifnya sama dengan 62 gram per mol dalam 100 gram air dengan KF-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dengan titik beku air sama dengan 0 derajat Celcius. Dengan penyelesaiannya sebagai berikut. Di sini sebagai pelarut airnya adalah yang sebagai pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah etilen glikol. Nah, jadi di sini delta TF-nya sama dengan, maksudnya penurunan titik bekunya didapatkan dicari dengan rumus tetapan penurunan titik bekunya atau KF-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Untuk gramnya atau massa zat terlarutnya adalah 6,2 gram etilen glikol. Kemudian untuk molekul relatifnya adalah 62 gram per mol. Dan untuk massa pelarutnya adalah 100 gram air. Jadi dari data tersebut langsung saja kita masukkan dan dihasilkan delta TF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dikali 6,2 gram dibagi 62 gram per mol dikali 1000 per 100 kilogram negatif pangkat negatif 1 dengan dihasilkan delta TF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dikali 1 molar dihasilkan penurunan titik bekunya sama dengan 1,86 derajat Celcius. Untuk menghitung titik beku larutannya menggunakan rumus
menggunakan rumus T TF0 dikurang delta TF. Di sini TF-nya maksud itu titik beku larutannya didapatkan dari titik beku air yaitu 0 derajat Celcius dikurangi dengan penurunan titik bekunya yaitu 1,86 derajat Celcius, maka dihasilkan titik beku larutannya adalah negatif 186 derajat Celcius. Nah, itu tadi latihan soal untuk menghitung titik beku larutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini ada kata-kata motivasi dari saya, yaitu bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Dikutip dari kode T besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.